Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya dari kelas 24 TIH, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari selection sort. Selection sort itu cara mengurutkan data yang simpel banget. Intinya kita cari data yang paling kecil atau paling besar dari daftar yang belum diurutkan. Terus pindahkan ke posisi yang seharusnya. Cara ini cocok buat data yang jumlahnya sedikit dan gampang dipraktikkan. Yang kedua, jenis selection sort. Cascading selection sort, urut dari kecil ke besar. Pertama, cari data yang paling kecil dari daftar. Habis itu tukar data dengan posisi pertama di daftar. Ulangi langkah ini sampai semua data rapi terurut dari kecil ke besar. Yang kedua, descending selection sort. Urut dari besar ke kecil. Caranya mirip, tapi yang dicari adalah data yang paling besar. Tukar data itu dengan posisi pertama dan ulangi langkahnya sampai semua data rapi dari besar ke kecil. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan selection sort. Kelebihannya yaitu cara pengerjaannya simpel, gampang dimengerti, gak perlu pakai memori tambahan, jadi lebih hemat. Kekurangannya yaitu gak cocok buat data yang jumlahnya banyak karena prosesnya bisa lama. Kalau datanya udah hampir rapi, tetap butuh langkah-langkah yang sama, gak fleksibel. Dan di sini saya juga akan menjelaskan pemrograman ini, yaitu untuk bertujuannya mengurutkan elemen dalam sebuah array menggunakan algoritma selection sort. Yang ke-1, kelas selection sort. Kelas ini adalah tempat utama untuk mengimplementasikan logika program yang berisi 3 metode, yaitu selection sort, print array, dan main. Metode selection sort. Metode ini itu bertanggung jawab untuk mengurutkan elemen array menggunakan algoritma selection sort. Berikut adalah langkah-langkahnya. Deklarasi panjang array sama dengan n. Menyimpan panjang array untuk digunakan dalam perulangan luar. Itu dimulai dari indeks pertama dalam kurung i sama dengan 0 hingga indeks yang kedua terakhir n dikurang 1. Tujuannya adalah untuk mencari elemen terkecil di bagian array yang belum terurut. Mencari elemen terkecil, gunakan variabel mindex untuk menyimpan indeks elemen kecil perulangan dalam jumlah dari indeks berikutnya. Setelah i, untuk membandingkan elemen dengan elemen pada mindex. Menukar elemen. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen saat ini, tukar posisi elemen tersebut dengan elemen pada indeks i. Yang ketiga, metode print array. Metode ini digunakan untuk mencetak elemen array ke layar. Array dicetak dalam satu baris dengan elemen dipisahkan oleh spasi. Perulangan for each digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam array. Yang keempat, metode main. Metode main adalah titik awal eksekusi program. Berikut langkah-langkahnya. Inisialisasi array. Sebuah array bernama mylist diisi dengan nilai acak. Contohnya 10, 12, 60, 27, 89, 98. Mencetak array awal, gunakan print array untuk menampilkan array sebelum diurutkan. Mengurutkan array, panggil metode selection sort untuk mengurutkan elemen.
elemen array, mencetak array. Setelah diurutkan, gunakan kembali print array untuk menampilkan hasil array setelah diurutkan. Yang kelima itu hasil program. Setelah dijalankan, program akan menampilkan elemen array sebelum dan sesudah diurutkan. Contoh hasilnya, array yang sebelum diurutkan itu 10, 8, 9, 60, 27, 98, dan 12. Dan array yang sudah diurutkan itu contohnya jadinya seperti 10, 12, 27, 60, 89, dan 98. Jadinya rapi dari kecil ke besar berurutan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika pengertiannya dan cara penjelasannya kurang dimengerti dan kurang rapi. Mohon dimaafkan soalnya saya juga kurang mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.